You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Mungkin setiap keluarga bercita-cita punya sebuah hunian walaupun kecil dan sederhana. Begitu juga dengan keluarga saya. Bertahun-tahun kami pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Sambil menabung, saya juga giat membantu ibu berjualan dan membawa barang-barang yang dijual ibu ke sekolahan. Tentunya saya sudah minta izin para guru dan alhamdulillah beliau-beliau itu mengizinkan. Bahkan membantu membeli nasi uduk, gado-gado, bahkan tak jarang ketika ada acara, ibu-ibu guru dan kepala sekolah membeli barang dagangan kami dan memesan dalam jumlah yang cukup banyak. Hingga akhirnya dibantu uang bapak dan hadiah-hadiah, uang yang saya dapatkan dari perlombaan-perlombaan antar sekolahan, kami bisa membeli sebuah rumah. Rumah itu terletak di dalam gang di tengah kota. Kami tidak menyangka kalau ada rumah yang bisa dijual murah dengan tanahnya. Rumah itu mungil dengan 2 kamar. Terlihat dari luar, rumah itu memiliki pagar setengah pinggang warnanya krem. Memang bagian dinding-dinding depan terlihat sudah kusam catnya. Ada sebuah ayunan tua di depan rumah dan ada halaman belakang. Rumahnya bisa dikatakan nyaman. Nggak ada kerusakan yang benar-benar rusak. Dalam artian, bapak mungkin cuma hanya akan mengganti catnya saja. Perbaikannya hanya sekitar itu. Pertama kali bertemu dengan anak si pemilik rumah yang bernama Tante Rini. Kami diajak untuk melihat-lihat rumahnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, rumah itu walaupun kecil dan sederhana, tapi tidak membutuhkan banyak renovasi. Sehingga bapak benar-benar senang dan bersemangat. Saya sempat terbesit ingin menanyakan, kenapa rumah itu dijual murah? Tapi rasanya tidak pantas. Untungnya ibu mewakili rasa penasaran saya. Akhirnya ibu bertanya kepada Tante Rini, mengapa rumah itu dijual murah? Tante Rini bilang, kalau anak ibunya sudah memiliki rumah masing-masing. Mereka tinggal di kota-kota yang berbeda dan bisa dikatakan jarak tempuhnya cukup jauh dari kota ini. Dan akhirnya kami mendapatkan jawaban yang pas. Selang 1 minggu kemudian, setelah menyelesaikan pembayaran dan surat-surat, akhirnya kami pindah ke rumah itu. Tetangga-tetangga sekitar sangat baik dan ramah. Fasilitas umum juga cukup lengkap. Dalam artian, kami tidak perlu berusaha payah. Ada warung, ada pasar, sekolahan, apotek, rumah sakit, semuanya lengkap di daerah itu. Singkat cerita, sudah 1 bulan kami tinggal di sana. Bapak tentu saja kembali bekerja. Saya dan ibu kembali membuka pesanan, karena ada beberapa guru yang kembali memesan. Saat kami bangun untuk sholat malam, tiba-tiba saya mendengar suara ayunan di luar rumah berderit. Saya mencoba memeriksanya. Siapa yang main ayunan di tengah malam seperti ini? Saya nggak buruk sangka, cuma penasaran aja. Saat saya melihat dari balik gorden, saya melihat ada seorang gadis mengenakan seragam sekolah SMA. Rambutnya seperti potongan rambut Dora dengan poninya. Dia naik ayunan, padahal pagar waktu itu posisi terkunci. Namun saya biarkan saja. Mungkin dia bersiap-siap sekolah. Tapi, sekolah mana yang buka jam 2 malam? Pikir saya waktu itu. Lalu setelah sholat malam, saya ke dapur bersama ibu, mulai membuat pesanan. Saya bilang, Bu, ada anak cewek main ayunan di depan rumah. Hah? Main ayunan? Jam 2 malam?
Mau ngapain? Mungkin pikir dia sudah subuh, Bu. Jawab saya. Terus masuknya lewat mana? Nggak denger Ibu pagar dibuka. Ah, udahlah Bu. Nggak apa-apa, mungkin anak tetangga. Pikir saya tak mau ambil pusing. Setelah ada gadis yang main ayunan itu, tiba-tiba saja, di suatu hari lainnya, saat saya sedang ngantuk-ngantuknya, saya pulang sekolah terus saya ketiduran, belum makan dan sholat zuhur. Sebelum tidur ibu sempat tanya sama saya, kamu nggak mau makan dan sholat zuhur dulu? Oh, nanti aja Bu, saya capek banget, saya mau tidur dulu. Waktu itu kaca jendela kamar saya yang sebelah kanan itu terbuka. Nah, tempat tidur saya persis banget di sebelah dekat jendela. Saat saya sedang ngantuk-ngantuknya, tubuh capek. Karena saking capeknya, saya melihat ada seorang anak perempuan berambut pendek dengan poni. Dia pakai seragam memandangi saya. Tapi dia kayak berdiri, agak serong. Dan saya nggak melihat dengan jelas wajahnya saat itu. Ya sudahlah, pikir saya mungkin ada anak tetangga yang ingin berkenalan dengan saya. Berhari-hari membantu ibu untuk membuat pesanan, saya begitu semangatnya. Kata ibu, saya harus nabung banyak agar saya bisa kuliah. Walaupun pihak sekolah sudah mengatakan, mungkin saja saya bisa mendapatkan beasiswa. Tapi tetap saja, menurut bapak dan ibu, yang namanya tabungan itu sangat wajib dan penting. Nah, saat saya sedang sibuk-sibuknya, saya dapat kenalan teman-teman baru yang juga berstatus sebagai seorang pelajar. Tapi saya nggak melihat ada anak perempuan yang mirip banget dengan anak yang main ayunan di depan rumah dan berdiri di dekat jendela kamar saya. Saya terus bertanya-tanya sama teman-teman dekat saya yang rumahnya itu berseberangan dengan rumah saya. Sebut saja namanya Raisa. Saya bertanya kepada Raisa, Raisa, di sini ada nggak anak SMA rambutnya lurus, pendek, pakai poni? Ucap saya waktu itu. Nggak ada sih, memangnya kenapa? Pernah tuh main ayunan jam 2 malam. Terus juga waktu aku tidur siang, dia berdiri di jendela. Kayaknya nggak ada deh. Anak yang ciri-cirinya kamu sebutkan seperti itu tadi, ucap Raisa. Jadi ya sudahlah, mungkin Raisa memang nggak kenal atau memang anak itu dari rumah lain yang nggak berada di rumah depan. Hari-hari berlalu begitu saja, sampai akhirnya malam Idul Fitri tiba dan kami beres-beres rumah. Kami isi-isi kue ke dalam toples dan menyiapkan segala sesuatunya. Tentulah akan banyak tetangga yang datang berkenalan. Tapi anehnya, gak ada satu orang pun yang mau datang ke rumah kami. Entah apa sebabnya. Padahal pintu dan pagar sudah dibuka lebar-lebar. Mereka hanya mau bersalaman di luar pagar saja. Ketika kami meminta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman saya untuk masuk ke dalam rumah, mereka langsung menolak. Saya pun sedih. Karena malam harinya kami ngobrol di ruang tengah dan saat itu tiba-tiba saja saya mendengar suara ayunan yang berderit. Saya membuka pintu dan mengajak si anak yang mengenakan pakaian seragam sekolah itu untuk masuk. Pikir saya, kok hari lebaran pertama masih pakai seragam sekolah? Unik banget anak ini. Karena posisi ayunan itu menghadap ke arah jalan, saya hanya bisa melihat punggung bagian belakang dan rambutnya. Saya panggil-panggil dia. Ayo dek, masuk sini, ucap saya seperti itu. Saya panggil-panggil sampai 3 kali, tapi tiba-tiba saja ketika dia menoleh, barulah saya bisa melihat jelas wajahnya. Mohon maaf, kepala dan wajahnya hancur berdarah-darah. Sepersekian detik saja saya melihatnya. Tubuh saya tiba-tiba saja jatuh, limbung dan pingsan. Saya bangun beberapa jam kemudian. Ada tetangga yang persis di depan rumah saya yang datang bertamu dan akhirnya mulai bercerita. Pemilik rumah ini dulu adalah seorang janda miskin.
Dia punya tanah peninggalan orang tuanya. Tadinya, rumah ini adalah rumah gubuk dengan kayu-kayu yang ditambal-tambal. Atapnya dari spanduk, benar-benar miskin dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lain. Ada sebagian yang peduli dan ada sebagian yang mengejek dan mengolok-olok. Si janda ini mempunyai 5 orang anak perempuan. 2 diantaranya kembar. Sebut saja Rina dan Rini. Dulu tahun 90-an, anak-anak sekolah tetap diwajibkan untuk membayar jasa raharja. Waktu itu, Rina sepanjang perjalanan menuju sekolah tiba-tiba saja terjadi kecelakaan. Dia dibonceng motor dan kecelakaan terlindas truk. Mohon maaf, otaknya terburai dan sebagian wajahnya hancur. Mungkin hampir sepenuhnya hancur. Otaknya bahkan dibawa dengan daun pisang. Mungkin sesuatu yang menyerupainya terlihat mengenakan seragam sekolah rambut pendek dengan poni. Dan kenapa rumah itu sudah kadung kami beli? Tidak mungkin juga kami tinggalkan begitu saja. Tapi biarlah, toh kami nggak ada niatan aneh ataupun niatan buruk. Kami akan menjaga dengan baik rumah itu. Dengan doa dan perilaku kami yang baik. Ada sebuah nama cantik yang selalu kami sebut di dalam doa. Kami berharap semoga kuburnya terang dan lapang, serta semoga amal ibadahnya diterima Allah dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.